Video kali ini kita akan membahas mengenai integral residu. Nah, nanti akan dijelaskan apa itu sebenarnya teorema dari residu, kemudian bagaimana cara menentukan residu, dan kemudian bagaimana kita cara menentukan integralnya dari suatu fungsi fz tersebut. Untuk pembahasan yang pertama, tentu saja kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu sebenarnya residu. Jadi, apabila kita punya fungsi fz yang analitik, pada lintasan tertutup C, namun, pada lintasan C tersebut terdapat titik-titik singular Z1, Z2, sampai Zk yang menyebabkan fungsi ini menjadi tidak analitik. Sehingga ketika kita ingin menentukan integral dari fungsi fz ini, yang dengan syarat, dengan berlawanan arah jarum jam, maka kita cukup menentukan nilai-nilai residunya. Kemudian kita mencari sigma atau jumlah dari residu fungsi tersebut, kemudian kita kalikan dengan 2pi. Atau secara lebih sederhana dengan cara matematis kita bisa menuliskannya dengan, integral tertutup pada lintasan C fungsi fz/dz itu sama dengan 2pi dikalikan dengan sigma dari residu-residu, titik singularnya. Dan untuk menentukan residu dari titik singular ini, kita bisa memperolehnya dengan 3 cara atau 3 metode, yaitu pada yang pertama itu kita bisa menggunakan teorema Dirac-Lawrence, yang kedua bisa menggunakan teorema kutub sederhana, yang ketiga kita bisa menggunakan teorema atau juga metode kutub berganda. Untuk metode Dirac-Lawrence ini, kita perlu mengingat, saat pembahasan Dirac-Lawrence, yaitu koefisien pada B1 itu kita sebut sebagai residunya, atau koefisien untuk suku 1/z min Z0. Jadi, ciri apabila kita ingin menggunakan Dirac-Lawrence ini, maka soal tersebut harus mengandung suku 1/z min Z0 agar bisa menentukan residunya. Sebagai contoh, apabila kita memiliki fungsi fz sama dengan E/z/z-1 pada titik singular z sama dengan 1, dan kita diminta untuk menghitung integralnya. Nah, di sini kan, fungsi fz-nya ini mirip bentuknya dengan 1/z min Z0, sehingga kita harus menentukan terlebih dahulu berapa sih residunya pada titik singular z sama dengan 1. Maka caranya adalah kita bisa melakukan ekspansi, yaitu dengan cara, E/z/z-1 kita coba uraikan dengan bentuk yang ekuivalen untuk memperoleh bentuk 1/z-0. Caranya E/z diuraikan menjadi E dikalikan dengan E/z-1, kemudian per Z-1 itu sama dengan kita kelompokkan E/z-1 dikalikan dengan E/z-1. Nah, di sini dengan mengikuti, sifat atau karakter dari Dirac-Lawrence, kita bisa menentukan, atau menjabarkan deretnya. Yaitu berarti di sini E/z-1, nah ini kita E/z-1 kita uraikan berdasarkan sifat Dirac-Lawrence, yaitu menjadi 1 plus Z-1 plus Z-1 pangkat 2 per 2 faktorial hingga seterusnya. Nah, dari sini kita tinggal mengalihkan gitu ya, antar sukunya E/Z-1 dikalikan 1, E/Z-1 dikalikan dengan Z-1 hingga seterusnya, maka diperoleh E/Z-1 ditambah E dikali Z-1 per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, pertanyaannya untuk residunya itu yang mana? Nah, kita lihat dulu, manakah yang memenuhi koefisien B1, atau kita bisa melihat pada suku yang bentuknya mirip dengan 1/z min Z0. Di sini kita bisa mengamati pada suku yang pertama, yaitu E/Z-1. Itu mirip bentuknya dengan 1/z min Z0, dengan Z0-nya ini tadi di soal adalah 1. Nah, di sini kita bisa langsung menentukan bahwa koefisien B1-nya adalah E. Maka E ini disebut sebagai residu dari fungsi E/z/z-1. Nah, ini dia. Residunya adalah E dari fungsi E/z/z-1.
Oke, nah lalu bagaimana cara menentukan integralnya? Seperti yang di slide sebelumnya, integralnya itu kita tinggal mengalihkan nilai dari residunya ini dengan 2pi. Berhubung di sini nilai residunya ada satu, karena titik singularnya juga satu, yaitu Z sama dengan satu, maka nilai residunya pun ada, cuma satu. Jadi kita tinggal mengalihkan 2pi dikalikan dengan E. Itulah integral tertutup pada lintasan J fungsi E pangkat Z per Z min 1 dz. Nah, oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai metode kutub sederhana. Ini kita gunakan metode kutub sederhana apabila fungsi fz-nya ini memiliki orde sama dengan satu. Jadi tidak boleh lebih dari satu. Kita bisa menggunakan kutub sederhana. Jika fz memiliki kutub sederhana di z sama dengan z0, maka residunya adalah limit z mendekati z0 dikalikan dengan z min z0 dikalikan fungsi dari fz-nya. Sebagai contoh, misalkan tentukan integral residu dari fz sama dengan z per 2z plus 1 dikalikan dengan 5 min z. Nah, di sini kita bisa amati bahwa orde dari fungsi ini adalah satu, tepat satu, tidak lebih dari satu. Maka kita bisa menggunakan metode kutub sederhana untuk menentukan residunya. Nah, fungsi ini ternyata memiliki titik singular, yaitu pada z sama dengan min 1 dan z sama dengan 5. Nah, pada contoh ini, titik singularnya ada dua, maka nilai residu yang bisa kita amati pun nanti ada dua. Oke, baik. Yang pertama kita coba cari tahu nilai residu di Z sama dengan min 1/2 atau min setengah. Dengan menggunakan rumus di atas, maka kita bisa mengganti Z0-nya ini dengan min setengah. Maka hasilnya adalah limit Z mendekati min setengah dikalikan Z ditambah setengah, karena ini adalah min Z0. Z0-nya adalah min setengah, berarti menjadi plus. Kemudian dikalikan dengan fungsi fz-nya. Fungsi fz-nya adalah Z per 2Z plus 1 dikalikan dengan 5 min Z. Itu kita coba operasikan, maka hasilnya adalah limit Z mendekati min setengah dikali Z per 2 dikali 5 min Z. Kemudian kita substitusikan nilai Z-nya ini, maka hasilnya nanti akan didapatkan bahwa nilai residu di Z sama dengan min setengah adalah negatif 1/22. Nah, ini sudah ketemu nilai residu yang pertama, kemudian kita cari nilai residu pada titik Z sama dengan 5. Caranya sama dengan menggunakan persamaan yang di atas juga, berarti limit Z mendekati 5 dikalikan Z min 5 dikalikan dengan fungsi fz-nya, maka kita bisa operasikan juga ini disederhanakan, maka limit Z mendekati 5 dikalikan Z per 2Z plus 1 dikalikan min 1, kemudian kita coba substitusikan nilai Z-nya ini, diganti dengan 5, maka didapatkan hasil bahwa residu pada titik Z sama dengan 5 adalah negatif 5/11. Nah, sudah ketemu nilai residu dari fungsi ini, yaitu negatif 1/22 dan negatif 5/11. Nah, untuk menentukan integralnya, kita terlebih dahulu menjumlahkan nilai dari residunya, yaitu negatif 1/22 ditambah negatif 5/11, kemudian dikalikan dengan 2pi. Maka nanti akan didapatkan hasil yaitu negatif pi. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa integral tertutup pada lintasan C, fungsi Z per 2Z plus 1 dikali 5 min Z dz yaitu min pi. Oke, itu adalah untuk kutub sederhana. Selanjutnya adalah kutub berganda. Nah, metode kutub berganda ini digunakan apabila fungsi fz-nya tersebut memiliki orde n lebih dari satu. Kalau yang sederhana itu kan tepat satu ordenya. Kalau yang ini lebih dari satu orde pada fungsi tersebut. Maka nanti nilai residunya adalah limit Z mendekati Z0 dikalikan 1 per ordenya n min 1 faktorial dikalikan dengan D pangkat n min 1 per dz n min 1 dikalikan dengan Z min Z0 pangkat ordenya berapa dan dikalikan dengan fungsi fz-nya itu sendiri. Untuk lebih mempermudah lagi, kita ada contoh soal juga. Tentukan integral residu dari fz sama dengan Z sin Z
per Z min Pi pangkat 3 di Z sama dengan Pi. Di sini kita bisa coba amati bahwa orde pada fungsi contoh soal ini adalah 3. Maka kita bisa menggunakan metode kutub berganda untuk menentukan residunya. Kemudian di sini juga sudah diketahui titik singularnya pada Z sama dengan Pi. Maka kita bisa menentukan residu dengan menggunakan rumus di atas, limit Z mendekati titik singularnya yaitu Pi, 1/n-1, n-nya 3 dikurangi 1 berarti 2 faktorial, dikalikan dengan turunan kedua dari Z min Z0. Z0-nya adalah Pi, maka Z min Pi dikalikan dengan N. N itu ordernya. Tadi ordernya adalah 3, maka Z min Pi dipangkatkan dengan 3, dikalikan dengan fungsi Fz. Fungsi Fz-nya adalah Z sin Z per Z min Pi pangkat 3. Maka ini kita bisa coba operasikan juga menjadi 2 faktorial ini 2 ya, tetap berarti setengah limit Z mendekati Pi turunan kedua dari si Z sin Z. Nah, ini kita coba turunkan, maka hasilnya adalah setengah limit Z mendekati Pi D per dz sin Z plus Z cos Z. Nah, ini baru satu kali kita menurunkan, maka diturunkan lagi, maka hasilnya adalah setengah limit Z mendekati Pi 2 cos Z min Z sin Z. Nah, ini kita coba substitusikan gitu ya, dari Z mendekati Pi ke 2 cos Z min Z sin Z, maka hasilnya adalah negatif 2. Nah, negatif 2 kemudian dikalikan dengan setengah, maka hasilnya adalah negatif 1. Nah, nilai residu pada soal ini sudah ketemu, yaitu negatif 1, karena titik singularnya ada cuma 1, maka residunya pun cuma 1. Maka untuk menentukan integralnya ini sangat mudah sekali, yaitu tinggal 2pi dikalikan min 1 hasilnya negatif 2pi. Maka di sini integral tertutup dari lintasan C, Z per 2Z plus 1 dikali 5 min Z dz itu sama dengan negatif 2pi. Nah, itu beberapa materi dan juga contoh soalnya, dan berikut ini adalah soal-soal lanjutan yang bisa teman-teman kerjakan sebagai latihan. Ini ada 10 soal, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu.